Ternyata menarik juga ya pertandingan tim papan bawah Premier League. Skor 3-2 bagi Manchester United. Ya, memang sesulit itu Manchester United untuk bisa meraih kemenangan. Bahkan selalu ada saja hal-hal yang sebetulnya bisa membuat kalah Manchester United. Halo dulur, selamat datang di Madu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Kemenangan bagi Manchester United di pekan ke-27 Premier League saat melawan Ipswich bukan kemenangan yang mudah ya. Skor akhir 3-2 memang cukup menarik untuk dilihat sebetulnya, meskipun hal itu menunjukkan bahwa ya untuk tim sekelas Manchester United masih sangat kesulitan melawan tim yang akan terdegradasi di musim ini. Gimana ya? Sebetulnya selama 90 menit itu terutama di babak pertama momentumnya itu banyak sekali bagi Manchester United. Para pemain bermain dengan sangat menyerang, determinasi sangat tinggi. Ya, bahkan di babak pertama ada cukup banyak peluang sebetulnya sebelum akhirnya Patrick Dorgu terkena kartu merah. Baru di babak kedua karena bermain dengan 10 pemain, ya Manchester United bermain lebih berhati-hati, lebih bertahan, dan itu bagus karena pada akhirnya Manchester United tetap bisa meraih kemenangan di Old Trafford dengan 10 pemain. Nah, sekarang kita akan melihat performa masing-masing pemain mengapa di laga tadi Manchester United sangat kesulitan untuk bisa meraih kemenangan di kandang sendiri. Yang pertama kita melihat dari performa Andre Onana. Sebetulnya kalau kita lihat performa dari Andre Onana ini memang gimana ya? Ya tetap konsisten jeleknya gitu loh. Kebobolan 2 gol di pertandingan tadi menurutku ya sebetulnya ada peran kesalahan dari Andre Onana, tapi juga ada kesalahan dari pemain lain yang berujung pada 2 gol. Yang pertama, gol pertama ini kan Andre Onana itu sebetulnya mau menghampiri bola untuk memperkecil jarak dan peluang gol bagi Ipswich. Tapi ada kesalahan miskomunikasi antara Onana dengan Patrick Dorgu. Ya, Patrick Dorgu niatnya passing ke Andre Onana saat merebut bola, tapi Andre Onana juga sudah keduluan maju. Akhirnya apa? Ya berujung gol pertama di menit ketiga. Itu masih menit-menit awal itu. Terus yang kedua, ya ada kesalahan dari Andre Onana, tapi tidak sepenuhnya salah Onana karena Matthijs de Ligt juga telat nutup menurutku di gol kedua. Selebihnya ya biasa-biasa aja Andre Onana. Makanya skor ya ampun 5-9 loh. Jelek banget loh ini. Aduh. Selanjutnya kalau kita lihat di lini pertahanan ada Matthijs de Ligt, Harry Maguire, dan Leny Yoro. Menurutku secara performa sudah lumayan bagus. Dan menariknya adalah dari 3 back ini 2 back mencetak gol di laga tadi, yaitu Matthijs de Ligt dan Harry Maguire. Menarik ini. Ketika back Manchester United sudah mencetak gol, ya. Terus strikernya ngapain ya? Menurutku yang masih kurang Leny Yoro ya, tapi wajar karena secara performa dan usia masih sangat muda. Tapi kalau secara keseluruhan di lini pertahanannya sudah cukup bagus menurutku. Nah, kita lanjut di lini tengah. Nah, di lini tengah ini dimulai dari duet gelandang tengah ada Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte. Secara performa Manuel Ugarte ya secara kalau dibilang sebagai sebuah tim lumayan bagus, tapi kalau bagus banget enggak terlalu menurutku. Bruno Fernandes seperti biasa dia selalu bekerja dengan sangat keras, cuma posisinya memang dia benar-benar di belakang ya tadi ya, bahkan beberapa kali sering backup di lini pertahanan juga. Dia sangat dibatasi perannya terutama di babak pertama, baru di babak kedua karena bermain dengan 10 pemain ada beberapa momen dia sprint satu lapangan itu sampai ngos-ngosan dia tadi. Tapi ya sayang sekali tidak berujung menjadi gol.
karena dia passing ke Joshua Zirkzee kalau nggak salah ya di babak kedua itu di dalam kotak penalti, tapi ya secara finishing masih belum bagus. Terus ada wingback kita Diogo Dalot sebagai wingback kanan, biasa aja, tetap biasa, tapi tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal menurutku Diogo Dalot di laga tadi. Yang fatal justru Patrick Dorgu. Nah, Patrick Dorgu ini akhirnya membuat kesalahan juga sebagai pemain baru Manchester United. Yang pertama, dia ada miskomunikasi dengan Andre Onana yang berujung pada gol di menit ketiga. Yang kedua, dia melakukan tackle yang mengakibatkan dia harus mendapatkan kartu merah. Memang itu bukan sebuah hal yang disengaja, tapi kalau kita melihat arah kakinya yang mengena tulang kering lawan, itu kan berpotensi apa ya, patah kaki gitu loh. Jadi membahayakan. Maka dari itu ketika dicek VAR akhirnya diberikan kartu merah. Dari apa yang sudah didapat oleh Patrick Dorgu, menurutku ini lebih ke apes ya, apesnya Dorgu aja sebagai pemain baru Manchester United. Tapi di lain sisi aku berharap dengan adanya situasi seperti ini, Patrick Dorgu bisa mengasah mentalnya, bahwasanya ya bermain di Manchester United bukanlah hal yang mudah. Akan ada momen-momen yang apa ya, menyulitkan kita sebagai pemain gitu loh. Baru 3 menit udah kebobolan ya, apalagi di Patrick Dorgu kan pemain baru, terus ya niatnya hanya mempertahankan merebut bola berujung pada kartu merah. Nah inilah aku berharap dengan adanya insiden ini Patrick Dorgu tetap kuat mentalnya, tetap terasah ya, apalagi dia masih baru di Manchester United dan tidak kapok di pertandingan-pertandingan berikutnya ketika dia sudah bisa bermain lagi. Dan yang terakhir kalau kita lihat di lini serang, nah ini puncak kebuntuan itu selalu di lini serang. Ya, kita lihat Joshua Zirkzee, Alejandro Garnacho secara performa ya biasa saja gitu loh. Dan yang paling jelek tetap Rasmus Højlund gitu loh. Zirkzee oke lah sebagai pemantul dia masih bisa diandalkan gitu loh, karena ya perannya sebagai sebuah tim masih kelihatan. Alejandro Garnacho pun demikian, meskipun ada beberapa momen di dalam kotak penalti masih tetap disia-siakan oleh Garnacho ya. Nah Rasmus Højlund ini nggak tahu kenapa kalau kita lihat di setiap pertandingan itu kayak sulit aja gitu Højlund gitu untuk berusaha mencetak gol gitu. Beberapa peluang ya dia diumpan malah dilewatkan ya di babak kedua kalau nggak salah. Terus ya kontrol bolanya juga tetap jelek. Udah nggak mencetak gol malah kartu kuning sama kayak Zirkzee. Ini nggak malu apa sama back-backnya ini ya. Justru back lini tengah yang selalu berusaha untuk mencetak gol. Lini serangnya ngapain gitu. Sedih kadang. Nah, selain tim utama tadi juga ada beberapa pemain pengganti ya, seperti Noussair Mazraoui, terus Casemiro, Christian Eriksen, dan juga Lindelof. Menurutku pergantian yang dilakukan pada pertandingan tadi juga lumayan oke, dan itu sifatnya urgent ya, karena kayak Noussair Mazraoui dimasukkan menggantikan Garnacho karena Patrick Dorgu dikeluarkan. Ya, mending menjaga kestabilan di lini tengah dan di lini pertahanan daripada harus ngotot untuk memfokuskan penyerangan di babak kedua karena resikonya tentu sangat tinggi. Casemiro pun demikian masuk menggantikan Rasmus Højlund kalau nggak salah ya. Dan Christian Eriksen, Victor Lindelof itu ya menit ke-90 menggantikan ya hanya sebagai formalitas lah gitu. Selebihnya secara performa para pemain di laga tadi cukup bagus. Aku sih lumayan terhibur ya, terutama di babak pertama. Tapi sayang sekali masih ada beberapa miskomunikasi antar pemain. Akhirnya di babak pertama skor sementara 2-2. Tapi di babak kedua tidak butuh waktu lama, Harry Maguire bisa mencetak gol ketiga yang mana itu menjadi gol kemenangan bagi Manchester United. Nah sekarang kita lihat secara statistik performa dari Manchester United di laga tadi. Secara keseluruhan ya, sebetulnya penguasaan bola dari Manchester United sebesar 44%. Hal itu terjadi karena di babak kedua
praktis Manchester United tidak pegang bola sama sekali. Manchester United hanya dominan di babak pertama. Hal itu terjadi ya karena di babak kedua MU main dengan 10 pemain gitu loh. Bahkan sebetulnya di babak pertama itu Manchester United sudah melakukan 7 shot dengan 5 yang on target. Itu kan menunjukkan seagresif itu, seofensif itu para pemain Manchester United untuk menciptakan peluang-peluang dan berupaya untuk mencetak gol. Baru di babak kedua tempo sudah mulai menurun, para pemain lebih bermain bertahan karena ya untuk menjaga keunggulan sampai akhir babak kedua. Nah, di sini bisa kita lihat juga ya, penyelamatan kiper hanya 1 dari Andre Onana, sedangkan dari kiper lawan dari Ipswich sebanyak 4. Itu menunjukkan loh, akhirnya Kia bangun, iya. Mau ke sini dah. Iya sebentar Pak, Papa bikin video ya. Sedangkan dari kiper Ipswich ada sebanyak 4 penyelamatan. Hehe, sebentar. Di laga tadi, menurutku yang menarik justru ada cukup banyak kartu kuning ya, antar kedua tim masing-masing mendapatkan 4 kartu kuning dan Manchester United mendapatkan 1 kartu merah, yaitu dari Patrick Dorgu ya. Secara keseluruhan memang pertandingan yang dijalani dini hari tadi cukup menarik, akhirnya Manchester United bisa meraih kemenangan di kandang sendiri ya. Dan secara klasemen sepertinya masih aman dari zona degradasi, meskipun di sisa pertandingan ini masih banyak pertandingan lain yang cukup menyulitkan bagi Manchester United dan tetap harus bisa meraih kemenangan. Selain itu, sisi positif yang aku lihat ya, determinasi para pemain untuk ingin meraih kemenangan itu sangat tinggi, dan chemistry antar pemain sudah cukup bagus dan itu terbukti di babak pertama. Cukup solid ya, passing-passingnya juga lumayan oke antar pemain ini dalam membangun serangan itu bagus dan ketika berada di sepertiga akhir itu nggak terlalu bingung para pemain. Itu yang menurutku sisi positif di laga tadi. Selebihnya karena keapesan dari Patrick Dorgu akhirnya mengubah tempo permainan di babak kedua. Iya nak, kalau menjelaskan itu tangannya gini ya, biar kayak sok-sokan ada gerak-geraknya gitu ya. Padahal ya segini-gini aja. Ditiru. Winter niru anakku gitu lho. Oke, mungkin itu dulu review singkat pertandingan antara Manchester United melawan Ipswich. Selamat, akhirnya kita bisa meraih kemenangan. Kalau teman-teman ada opini lain dari hasil pertandingan tadi, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.